wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka man nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daranil amin ila angal. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz sampai daripada perkataannya masih membahas tentang rukun salat lah. Sampai mana nih? Sembilan berapa? Sampai mana? 95? Sembilan empat ke 95? 95 apa? Bacanya? Coba baca bang. Baca bang 95. Wa arkanus shalah. Ar-rabi'u yang keempat daripada rukun-rukun salat, al-qiyamu 'alal qadri fil fardi. Berdiri. Lah. Berdiri. Kalau salatnya itu salat wajib, wajib berdiri. Tapi kalau salat sunnah nih kan sembahyang duha nih. Asa koler aku berdiri jar. Berduduk boleh kada? Boleh kalau salat sunnah. Salat duha, salat qabliyah, ba'diyah. Nah itu kada masalah, Mbak. Berduduk kada Bapak. Tapi pahalanya lain ya, Bang. Lah, separuh bedanya. Nah, jadi kalau salat wajib lah, maka wajib bagiam, wajib berdiri. Wajib berdiri. Tapi kalau salat sunnah, terserah pian aja. Nah, sahabat aja. Misalnya kada kawa berdiri, berduduk kada apa-apa. Tapi kalau salat wajib, selama kau berdiri wajib berdiri. Nah, lain halnya kada kawa lah. Misalnya ada uzur, kada kawana sembahyang, berdiri, berduduk. Kada kawa berduduk. Berapa? Ya kah? Sampai berisyarat mata. Minta ya Allah. Selama ada nafas selama masih bernafas dan selama masih ada akal, maka wajib sholat. Ya kan sholat ini asalnya 50 waktu. Bakurang menjadi 5 waktu. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nabi Muhammad Isra Mi'raj malam lah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Isra Mi'raj Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, menerima titah salat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad itu salat subuh. Tapi Nabi Muhammad belum dilajari oleh Jibril lagi. Ya kan? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diajarkan oleh Jibril perkara salat inilah salat zuhur yang pertama kali beliau lakukan. Kan Nabi Muhammad itu belajar juga. Siapa guru Nabi Muhammad? Jibril. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk salat subuh, kada tahu lagi. Jadilah hukum tu bilanya kada tahu, kada ada hukum. Lah. Kada ada hukum. Kalau nya tahu, ada hukum.
Kalau nya kada tahu, kada ada hukum. Kenapa pin kada sembahyang zuhur jar? Asaku tadi sembahyang. Kada sembahyang, kada tahu kok kira kau sudah sembahyang. Nah kada tahu ada masalah? Atau kada ingat? Lah, kada ingat. Nah, kada ingat kada masalah, kada ada hukum bagi orang yang kada ingat. Nabi Muhammad tatkala disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh, kalau bilang diajar belajar ada caranya kayak pas kamu kada tahu. Kemudian tatkala zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Makanya zuhur itu artinya apa ya? Nampak. Arti zuhur itu nampak nih. Bahasa Arab zuhur, zahara yazharu. Zuhuron. Nampak. Iya. Nampak. Kenapa jadi sembahyang zuhur itu disebut dengan sembahyang nampak? Pertama kali Nabi Muhammad salat zuhur. Nah, salat zuhur lah. Nah, al-qiyam alal qadri fil fardi. Yang keempat, rukun sembahyang yang keempat adalah al-qiyam, wajib berdiri. Kalau sembahyang fardu wajib berdiri, kecuali uzur. Ada kawa guru aja berdiriin aja. Pinggang sakit, faktor umur ketuaan. Silakan berduduk. Kada kawa berduduk misalnya karena garing atau sakit, berabah sampai isyarat mata. Itu kalau salat wajib. Tapi kalau salat sunnah dasar hapian aja. Ini misalnya kau aja berdiri sembahyang duha tuh nih sebujurnya nih. Tapi jar ini asa uyuh pangku jar. Mbaba isyraq 12 rakaat. Kemudian duha ulang 8 rakaat. Ayah berduduk aku berdua. Ada apa nih? Ada apa? Sembahyang sunnah. Tapi pahalanya beda. Lebih ganalan berdiri, iya kah? Nah, kalau sembahyang sunnah ada masalah. Pan? Inggih, Tapi bedanya kalau sembahyang berdiri, lambai berduduk lah. Nah, itu walahu nisful ajar. Pahalanya saparuh. Kemudian al-khamisu yang kelima ar-ruku. Ruku lah. Wa huwa an tanhaniya al-musalliyatu bihaitsu tanalu rahataha rukbataiha. Ruku itu yang keenam lah. Yang kelima lah. Ruku yaitu membungkukkan badan sehingga kedua telapak tangannya bisa menyentuh lututnya. Ruku, ya kah? Nah, ruku. Ini telapak tangan menyentuh lutut. Nah, sakira nih apa ngarannya nih? Apa ngarannya nih yuk? Belakang kita nih nah. Punggung sambatnya lah. Itu rata nang kayak papan ibarat jar guru itu bila dia anak hintalu kada gugur. Nah, amun nang kayak ini kan berarti kada masih belum rata lagi. Nah, kayak ini rata ya kalau. Nah. Pon. Tangan ini kah? Ini kah? Ini, oh ini. Siku lah. Apa namanya? Kalau bengkok. Ini saya kira saya kiranya mungkin macam-macam tangan nih lah. Ada yang panjang. Cuma intinya di dalam kitab itu yang penting rata nih. Apa ngarannya nih? Punggung lah, punggung. Nah, rata. Nah. Adapun ini kada masalah apa lah. Cuma yang penting rata aja. Nah, rata. Jadi hati ya karena di apa? Berpegang lintuhut. Jadi telapak tangan ini berpegang di lintuhut. Apanya nih? Lintuhutnya. Oi. Jari ini kah? Posisi jari ini kah? Maksudnya lurus kayak ini kah? Maksudnya
Posisinya sama na kayak lalakian aja kayak ini. Paling sujudnya mana ketika bano bapak jorang itu bakapit jah. Kayak bano pakai itu ya kalau lah ada yang kalau ini kayak itu ya. Rokok lah, rokok. Jadi meletakkan telapak tangan ke lintuhut lah rokok itu. Lawan bolang ketika rokok itu kada boleh bayun-ayun. Senyakan ini lah. Misalnya nih. Apa sami Allah liman apa? Allahu Akbar ya Allah. Nah, kada boleh bayun-ayun gitu. Iya kah? Ini kan ada batu maninah ngarannya. Jadi imbas kita Allahu Akbar, berdiam dulu batu maninah. Berdiam ya Allah, hanyar sami Allah liman hamidah. Kalau bahan hancapan kada batu maninah, kada sah sembahyangnya. Batu maninah lah. Kemudian yang keenam. Kemudian yang keenam ulanglah. As-sadisu at-tuma'ninatu fi. Yang keenam adalah tumakninah. Wahya sukunun ba'da harokatin bahaitsu yastaqirru qulu adwin mahallahu biqadri subhanallah. Tumakninah setelah rukuk, berdiam artinya. Ya kah? Tumakninah itu berdiam setelah melakukan gerakan yang mana seluruh anggota tubuh berdiam pada tempatnya sesaat sekadar seperti bacaan subhanallah. Ya, berdiamnya tuh salawas apa gerang sekadar bacaan subhanallah. Sekali lah lebih afdal lagi 3 kali ya kalau kita subhanallah subhana rabbil a'la wa bihamdih. Nah, tumakninah lah, tumakninah. Nah, kemudian pulang rukuk, tumakninah. As-sabi'u, kemudian yang ketujuh al-i'tidal. I'tidal lah. Wa huwa audul musalliyati ila ma kanat alaihi qabla ruku'. Wa yushtaratu fihi allat tutawwilahu ziyadatan ala zikri al-masyru' fihi wal Fatihah. Yang ketujuh, i'tidal, yaitu kembalinya seseorang yang salat kepada posisi semula sebelum rukuk. Disyaratkan agar tidak memanjangkan bacaannya melebihi dari bacaan yang dianjurkan dan bacaan Al-Fatihah. Nah, jadi ketika limbas rukuk ya kalau bangkit itu namanya i'tidal. Dan ketika i'tidal itu jangan terlalu panjang. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Ya bacaan yang disyariatkan aja, jangan lawas benar. Jangan. Nah. Sampai tuntung uang membaca Fatihah sekali, si dia masih i'tidal. Nah, kada mau ya kah? Kecuali i'tidal di akhir. Ya kan membaca doa kunut rajan ya kala.
kunut. Nah, itu tuh panjang amlah. Kalau 3 rakaat pertama itu kan ada panjang, tapi 3 rakaat kedua nah ada apa panjang. Baca doa kunut ya Allah. Lawan pulang jangan sampai ketika i'tidal tuh kita kada batu makninah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi batu makninah. Berdiam ya Allah. Jangan unggat-unggat jangan. Kemudian at-tasi'u ats-tsaminu lah. Yang ke-8 at-tuma'ninatu fi. Ulang. At-tasi'u yang ke-9 as-sujudu marratain. Sujud 2 kali. Wa sujud huwa wad'ul musalliyah jabhataha ala musallaha. Wa yushtaratu fi an tasjuda ala sab'ati a'dha wa an tartafi'a asafiluha ala a'aliha wa an la tasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatiha wa an takunal jabhah maksyufatan wal tatafat tonil mar'atu lihadhil mas'alah fa inna ba'da nisa yasjudna wa 'alal jabhah nahwu khimar au nuqbah au naqubah fala yasihhu sujud hina idzin. Nah, yang ke-9 sujud 2 kali. Sujud terjen ya kalau. Ini bahasa i'tidal sami Allahu liman hamidah Allah sujud lagi. Nah, sujud ini 2 kali. Sujud yaitu meletakkan dahi pada tempat salatnya. Jadi tatkala kita sujud dahi ini tandak di tempat salat. Ini ada jaranya sujud ya kalau nah bano kayak itu nah. Orang kan sampak kayak itu ya kalau ini ada. Nah aja. Kayak mau nyodor tuh. Orang nah aja lah. Orang kan sampak ya kalau ibaratnya nih pas sujudan kayak itu kalau ini ada itu aja. Nah, kada kana ya kalau. Jadi dahi ini harus kana di tempat pas sujudan. Meletakkan dahi pada tempat salatnya dengan syarat bersujud menggunakan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh apa ya? 7 tuh kayak ini. Batis ya Allah, telapak batis. 2, lentohut. 4, sudah ya Allah. Tangan. 6, dahi. Itu 7. Ya kan? Jadi 7 anggota itu harus tagacak. Nah, bahas tagacak wamen lah. Tagacak. Artinya karena menempel. Lah. Menempel. Kalau kada menempel kada sah ya kalau. Kada sah. Dengan syarat bersujud menggunakan 7 anggota tubuh sambil meninggikan bagian bawah tubuhnya, pinggulnya dari bagian atasnya. Nah, lawan pulang posisi sujud tuh pinggul kita ini lebih tinggi daripada kepala. Coba lihat. Ini kan pinggul lah. Ini kepala nata tinggi ya kalau. Ada orang sujud aja. Nah, ini sama. Ya Allah, sama kan kada boleh. Jadi harus tinggi. Pinggul ini tinggi pada kepala. Sujud seperti itu. Ada sah? Sembahyang di tangga, rajin lah sembahyang di tangga. Nah itu menyak ada tak tinggi kepala pada pinggul kada sah. Tak tinggi kepala pada pinggul. Aturannya kan posisinya itu nih, ini pinggul, ini kepala. Ya kalau, nah kayak itu. Pinggul ini tangkat, kepala ke bawah ya kalau. Tak tinggi misalnya, kada kawa. Kada boleh, kada sah ya kah? Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak mengikuti gerakannya. Kita sujud ya kalau. Kalau yang tempat kita sujud ini, misalnya. Ini misalnya kada basajadah misalnya ulun andak tisu. Lapik sajadah ulun sujud. Sekali pas sujud itu 4 tisu nih, nak ada saham.
Karenanya bergerak dengan geraknya kita. Contoh juga kayak bawaan babinian. Sujud di atas mungkana. Mungkana pian tuh naik. Ini mungkana anggap jalan aja. Jangan tutup posisinya nih. Nah. Ya lah, ini mungkana. Nah, itu nih. Lah, pian sujud di atas tuh nih. Itu nih pian sujudnya coba tuh nah. Ya, pian sujud itu. Nah, itu kan udah boleh. Jadi sujudnya di sajadah, jangan di situ. Kada sah tuh. Nyatakan dah. Banyak orang kayak itu rajin. Sujud di mungkananya. Mungkana ini bilanya kita bergerak juga lah. Pan. Oke. Tapi jangan disujuti itunya mungkananya. Oh iya ke lantai nggih bujur. Nggih. Nah. Dia coba sujud. Kada masalah tahalang tuh. Kada masalah. Enggih kada masalah. Yang penting sujud enggih. Sujud. Enggih di sajadah. Jangan sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan geraknya kita. Nah. Kada boleh. Kada apa-apa. Kada apa-apa. Bakas kaki ada masalah. Yang penting tagacak. Anu apa? Taga. Anggota tapi kan tagacak. Yang penting tano apa aja orang tuh. Kalau ini kan harus terbuka. Ini harus terbuka. Kalau tangan kan kada boleh terbuka lah. Talapaknya bujur karena ada nama masakan gitu. Kadang-kadang kan pernah dilihat tangan tuh. Itu kada masalah. Bahkan sholat pakai kaos tangan kada masalah. Sholat pakai kaos kaki kada masalah. Ada kalau pian sholat pakai kaos kaki. Boleh kada? Boleh. Kada masalah. Kau sholat pakai kaos tangan kada masalah. Kada masalah. Bujur harus menyentuh ke lantai bujur aja. Tapi adapun dengan bapang halat kada masalah. Yang penting anggota tujuh ini takana. Ya kah? Ini kan maksud takana tuh kada masalah. Lain halnya ibaratnya misalnya lah satu tangan aja misalnya biar ini pian singkat ibaratnya nah bersujud misalnya kayak ini nah. Nah misalnya kayak ini loh. Nah, nenek kada boleh. Nah kayak ini kada masalah, pakai kaos tangan kada masalah. Enggih. Pakai kaos tangan kada masalah, Bian. Pakai kaos batis kada masalah. Tapi kalau nyemuha wajib terbuka. Kada boleh. Karena ketika apa namanya? Ketika sholat itu muha dan ibaratnya harus terbuka. Enggih. Kenapa, Bu? Kayak apa tadi, Bu? Oh, kalau bedanya bebinian sama lalakian itu apa ngarannya? Kalau bebinian lebih rapat kayak Allah. Nah, kalau lalakian kan lebih apa jurang itu berangkang lah terbuka ya kalau agak terbuka. Kalau bebinian kada aja ibaratnya
Serapat lah ya kalau. Tetap ini sejajar dengan pundak. Ya kah? Enggak. Terbuka gue itu anu pepek tuh. Kan jangan terbuka kan gue terima. Harus kini lah. Ya harus sejajar bahu. Enggak. Ini dua ini harus jajan gitu lah. Enggak sejajar. Ada. Iya, enggak. Jadi sejajar bahu, tetap sejajar bahu Bu Ai. Nah. Tapi tangan harus rapat tuh. Enggak, tangan harus rapat. Ya. Jujur, enggak. Dirapatakan ininya, Bu. Ininya. Kalau laki itu kan terbuka kayak ini. Kalau nah, sejajar. Sejajar, enggak. Lawan bilang hindari nak kayak ini nah. Hindari nak kayak ini. Kebanyakan orangnya nanya ini, Jar. Itu artinya ini serta langkah semuaan gitu kan. Jangan. Nah. Jadi ini tak kalau nyebibinin kayak ini, kalau laki kayak ininya. Inilah. Inilah. Iya. Oh, begitu. Ada lagi? Salah, memudahi siapa akan makan kesalahan. Ada lagi? Oh, belum lagi lah. Kita belum menjelaskan masalah tangan lah. Jadi sebujurnya meletakkan tangan tuh hukumnya sunnah. Ya kah? Ibaratnya Allahu Akbar. Kita kadang katakan kan ada masalah. Cuma bagusnya itu sunnahnya tangan diletakkan. Bagaimana caranya? Cara meletakkan tangan dari apa namanya? Juk lawan. Janganlah. Itu pergelangan kita nah kayak itu nah ada nah kayak itu tuh adalah nah kayak yang ada masalah jawab nggak sama aja juga cuma lebih bagus satu nah sunahnya nah kayak itu jadi dua jari telunjuk dan jari tengah nah kayak itu posisinya nah kemudian ini di sini nah tangan kiri itu sebujurnya ada di tengah ya sebujurnya tapi ada sebagian orang lah, tapi wallahu alam, mungkin ada ambilannya. Mandak di kiri jar, melindungi hati jar. Cuma intinya lah di dalam kitab itu di atas pusat, di bawah dada. Jangan tak ke atas. Jangan ke bawah pada pusatnya. Jadi di atas pusat, di bawah dada. Tinggi. Ada juga yang itu kita cuma ada juga ambilannya nah kayak itu. Cuma kalau kita manu ke kiri itulah hati-hati jangan sampai bahu kita itu talih pada kiblat. Kebanyakan rajin ya kalau orang najar terlalu memperhatikan nah kayak itu najar Allahu Akbar. Najar. Jadi dikiranya muhanya ngapal kiblat. Jadi ibaratnya biasa aja. Ya kan biasa aja. Misalnya itu ada bapak nah asa bisa aja manu. Ke kiri ya kalau karena menutupi hati ya hakikatnya. Hati kan di kiri andaknya. Maka ada menyalahkan juga ya kalau yang penting bahu ini jangan talimbah pada kiblat. Ada lagi? Oh masalah sujud karena kita bahas lah masalah sujud tadi. Nggih. Oh, baca takbiratul ihram lah. Jadi kayak ini. Takbiratul ihram tuh ya tadi angkat tangan sebujurnya sunnah. Perlu kita pahami.
Ibaratnya misalnya kada kita angkat juga ada masalah. Allahu Akbar. Kada berangkat nih, kada masalah. Cuma mangkat takbiratul ihram tuh yang paling afdol beisi seberataan. Jadi mulai Allahu Akbar, itu sampai bar tuh. Itu mulai mangkat Allahu Akbar. Itu bagus benar. Ada juga orang kayak ini. Allahu Akbar. Mulai sudah. Allahu Akbar jar. Nah, ibaratnya Allahnya sudah temulai, ini belum angkat tangan lagi. Ada juga yang pakai ini nih jar. Bandak bedahulu. Allahu Akbar jar. Ada juga kayak itu. Cuma yang paling afdol itu ya itu deh. Allahu Akbar itu berisi seberataan. Jadi tatkala kita sudah mangkat dah. Allahu Akbar. Jadi bar itu sudah tutup, sudah pada tanda. Itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Ada aja yang bandak tuh ya kalau. Nah, mungkin lebih nyaman. Senyaman-nyamannya Allahu Akbar. Boleh. Atau misalnya Allahu Akbar. Ada juga yang itu. Takbirannya berdahulu nih. Mengangkat tangannya kaina. Ada juga. Sama aja juga, ya kan? Yang penting niatnya pas. Ini niat yang wajib. Ada lagi? Makanya Mbak ada jaraknya berdahulu ini ya Allah, bandak. Pan. Iya, semalam. Yang ibaratnya Ada lagi? Kita membahas masalah sujud pulang kenalah. Nyatakan dulu kan orang ingat sujud. Kita masalah sujud kita tentang lagi kita bahas. Oke. Masalah sujud. Karena kita bahas secara tak jelas lagi masalah sujud. Sujud yang 9 lah, yang 9 nih. Oke. Langsung ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran bi rahmatika ya rahim ya rahman. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Qasidana ya wasi'al karom ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamada ya wasi'al karom maqasidana wa filana mamada ya wasi'al kada boleh Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Muslimin minkum wa minkum ta'al ya qarim Subhanallah wa bihamdika. Bodoh.